Bapak, ibu pengen mie campur nasi, Pak. Boleh tolong buatin nggak, Pak? Bu, bukannya Bapak melarang atau nggak sayang sama ibu. Tapi ibu ingat nggak pesan dokter kemarin? Ibu harus mengonsumsi makanan yang bergizi, beragam, seimbang, dan juga aman supaya dapat mencegah stunting untuk anak ibu. Nah, stunting ini adalah masalah gizi kronis yang salah satu dampaknya itu dapat menghambat tumbuh kembang dari anak ibu. Bapak, saya titipkan ibu ya, supaya bapak juga siaga untuk mencegah stunting bersama ibu. Ingat Pak, ibu ingat apa pesan dokter? Nah, karena ibu udah ingat, bapak bakal ngasih ibu hadiah. Hadiah apa, Pak? Hadiah kalau bapak bakal masakin ibu. Nih, bapak udah sampai beliin buku resep masak supaya bapak bisa masakin ibu selama kehamilan. Asik. Misalnya makanan apa, Pak? Bapak bakal masakin ibu ikan mantul ala Pak Andre sama telur mata kerbau. Telur mata sapi, Pak, bukan mata kerbau. Bapak ini. Oh alah, salah ya. Yang apalah, yang penting kan sama-sama telur, Bu. Soalnya Bapak cuma ingatnya sama ibu. Syukurlah Bapak punya istri kayak ibu yang pintar buat memperbaiki semua kesalahan suami. Love you full, Bu. Nih. Alah. Iya, Pak. Nih, love you too. Dah. Udah Pak, buatin. Udah lapar banget nih Ibu. Pagi Pak Andre. Wah, habis kemana nih Pak Andre? Tumben saya lihat. Pagi Pak Agus. Waduh, tumben nih saya ketemu. Nih, saya habis beliin istri saya tablet tambah darah. Tadi di apotek dekat pasar. Emangnya tablet tambah darah itu buat apa sih Pak? Istri saya kan lagi hamil nih Pak Agus, jadi ya wajib lah untuk konsumsi tablet tambah darah ini. Ya sekitar 90 tablet lah selama kehamilan. Kok Pak Andri mau sih repot-repot gitu? Mending nongkrong Pak sama saya di warung kopi. Iya harus mau dong Pak, masa buat aja sih maunya? Ini itu upaya dalam mencegah stunting Pak Agus. Jadi mencegah stunting itu nggak hanya peran dari istri, tapi juga peran dari suami itu penting Pak Agus. Wah Pak Andre nih selain menjadi panutan saya dalam segi kegantengan, meskipun selisih ganteng kita cuman 0,0000001%, tapi Bapak tetap panutan saya Pak. Karena Bapak sudah mau mencegah stunting. Wih, saya banyak belajar nih sama Bapak. Nah Pak, saya udah ditungguin tuh sama teman saya di warung kopi. Saya di luar Pak ya. Bapak hati-hati juga di jalan. Oh ya, titip salam sama Bu Susi. Semoga lancar-lancar kehamilannya. Bisa aja Pak Agus. Pak Agus juga panutan saya dalam membuat bisnis ayam potong. Hati-hati Pak. Saya juga mau balik dulu. Titip salam juga ya sama Bu Ayu. Akhirnya beres. Ya ampun Pak, Ibu cariin loh dari tadi. Ibu cariin di kamar mandi, di kamar, di bawah meja. Malahan ketemunya di sini. Bapak lagi ngapain sih? Kok kayak sibuk banget? Ya ampun Bu, buat kaget aja. Itu tadi Bapak habis pasang poster dilarang merokok di rumah ini. Emangnya kenapa Pak harus memasang poster dilarang merokok di rumah ini? Iya dong Bu, Ibu kan lagi hamil. Tahu nggak Bu, kalau paparan asap rokok untuk ibu hamil itu dapat mempengaruhi distribusi nutrisi dan oksigen untuk anak kita di dalam kandungan Bu. Nah, salah satu akibatnya ya dapat membuat anak kita lahir dengan kondisi berat badan lahir rendah. Aduh Bu, Bapak nggak mau nanti anak kita kayak gitu Bu. Jadinya Bapak cegah deh. Oh gitu toh Pak. Tapi kan Bapak nggak ngerokok. Terus untuk apa dong masang poster itu? Iya sih Bu, meskipun Bapak nggak merokok, tapi kan Bapak pikir-pikir ada resiko juga Bu. Nanti kalau ada orang yang datang ke rumah kita dan ternyata dia perokok. Jadi sebelum dia menghidupkan rokoknya, dia sudah baca bahwa di rumah ini dilarang merokok.
Gitu Bu, karena kan tanggung jawab Bapak untuk menciptakan rumah kita ini menjadi rumah yang aman dan nyaman, bukan menjadi ancaman karena paparan asap rokok. Makasih banyak ya Pak, Bapak udah siap, udah mau melakukan banyak hal untuk mencegah stunting. Ternyata bener, dalam pernikahan itu nggak hanya melihat laki-laki yang tampan seperti Lee Min Ho. Meskipun ibu ngefans banget sih sama dia, tapi Bapak juga tampan kok. Bapak udah jadi Lee Min Ho-nya ibu. Dan yang terpenting, Bapak sayang sama ibu dan juga anak kita. Love you, Pak. Singkat cerita, anak Pak Andre dan Bu Susi telah lahir. Selamat ya, Pak. Selamat ya, Bu. Anaknya perempuan, cantik dan juga sehat. Ibu, Bapak akan siap mendukung Ibu dalam proses menyusui Lita, Bu. Karena ASI dari Ibu itu penting banget untuk mencegah stunting pada anak kita. Makasih banyak ya Pak. Bapak selalu menjadi pendukung Ibu, selalu pengertian, selalu peduli sama Ibu dan anak kita. Setelah 6 bulan, akhirnya Lita MPASI. Ibu cantik, nih ada telur nih, Bapak beli, ada ikan, ada sayur hijau, ada banyak banget nih Bu. Nih, Ibu bisa ambil. Wah, banyak banget Pak belanjaannya. Mana, Ibu bantu? Aduh, beratnya. Makasih banyak ya Pak, Bapak udah bantu Ibu. Sama-sama, istriku yang cantik. Oh ya, Lita mana Bu? Bapak baru tinggal sejam ke pasar, udah terasa seabad Bu ninggalin anak di rumah. Itu Pak, lagi tidur, baru aja tuh tidur di kamar. Udah Pak, jangan disamperin, tak kebangun lagi, jangan diganggu deh. Mending Bapak ganggu Ibu aja. Kalau Ibu kan beda nanti, sekarang jam untuk anak dulu. Pak, nih, Ibu udah bawain, ada sapu, ada ember nih, ada banyak nih. Bapak emangnya mau bersih-bersih di mana? Mau bersihin halaman, Bu. Soalnya Bapak tuh ngeliat Lita tuh sering banget main di halaman. Jadi Bapak harus memastikan kalau halaman kita ini bersih. Bapak takut, Bu, nanti kalau misalnya anak kita diare. Aduh, itu kan bisa mengganggu tumbuh kembang anak kita, Bu. Jadinya Bapak berinisiatif untuk membersihkan halaman. Bu, ayo berangkat. Udah siang nih. Tunggu Pak, ini Ibu masih mau pakai jam, masih mau make up lah dikit. Meskipun Ibu udah anak satu, tapi kan Ibu nggak mau kalah saing sama anak SMA di depan rumah. Oh iya Pak, Lita kan lagi nggak sakit Pak. Kenapa kita harus cek kesehatan Pak? Bukannya kalau cek kesehatan itu untuk orang yang sakit aja Pak. Bu, cek kesehatan secara rutin itu penting, nggak harus menunggu anak sakit. Kan kita harus ngecek tinggi badan anak, berat badan anak, bahkan kita harus melakukan imunisasi lengkap Bu. Jadi nggak perlu deh kita tuh baru Lita sakit, baru kita was-was. Terima kasih.